Oke, kemarin kita sudah membahas mengenai judul, kemudian maksud dan tujuan yang diambil dari judul tersebut. Nah, nanti kalian coba buat atau cari satu buah judul, kemudian tentukan maksud dan tujuannya. Ya, jadi nanti ini sebagai latihan untuk dipakai di materi selanjutnya. Oke, kemudian kita menuju ke materi tentang diagram alir proses. Ya, jadi diagram alir proses ini menjelaskan alur dari satu proses, dari mulai tahapan yang paling awal harus dilakukan itu apa, sampai tahapan yang paling akhir yang harus dilakukan. Jadi ini berupa diagram. Diagramnya adalah suatu urutan. Alir atau alur adalah urutannya. Kemudian ini dalam suatu proses. Jadi misalnya untuk proses pretreatment secara umum, maka yang harus kita lakukan di awal adalah melakukan evaluasi dengan cara menginspeksi atau inspecting, mengecek cacat, mengecek kondisi bahan dan sebagainya. Kemudian kita harus melakukan persiapan alat dan bahan dan juga mesin yang diperlukan jika ada. Kemudian baru kita menentukan resep dan sekaligus menghitung. Dari resep kemudian kita turunkan menjadi suatu skema proses. Kemudian setelah ditentukan, setelah dihitung resepnya, barulah dilakukan proses utamanya. Proses utamanya misalnya penghilangan kanji, pemasakan, pengelantangan, dan lain-lain. Kemudian setelah proses utama, biasanya diikuti oleh after treatment atau proses yang dilakukan setelah proses utama. Bisa jadi pencucian sabun untuk menghilangkan sisa-sisa zat dari proses utama, atau penetralan dan lain-lain. Setelah after treatment, kemudian baru dilakukan pembilasan dan pengeringan. Jadi ini dibilas oleh air sampai bersih bahannya, kemudian baru dikeringkan. Setelah dikeringkan, baru kita lakukan evaluasi akhir. Pengujiannya kurang lebih sama dengan evaluasi awal. Nanti biasanya dibandingkan bahan pada saat evaluasi awal bagaimana kondisinya, pada saat evaluasi akhir bagaimana kondisinya. Nah, sekarang kita lihat contoh membuat diagram alir proses berdasarkan judul yang pertama yang kita lihat pada contoh, yaitu penghilangan kanji pada kain kapas oleh enzim amilase, metodenya metode Exhaust. Nah, jadi evaluasi awal yang pertama harus dilakukan adalah mengecek berat bahannya, mengecek daya serapnya atau waktu serap, kemudian mengetes ada tidaknya kandungan kanji dengan menggunakan iodium. Kemudian setelah ini beres, baru lakukan persiapan alat, bahan, dan mesin, dan zat-zatnya juga. Kemudian kita tentukan resep dan hitung resep juga skema prosesnya.
baru kita lakukan penghilangan kanji. Nah, biasanya di diagram alir ini suhu optimum dan waktu optimumnya ditulis di proses utama. Kemudian jika ada variasi atau kita mau mencari titik optimum, variasinya biasanya ditulis di sini. Jadi misalnya penghilangan kanji, suhunya sekian, waktunya sekian, dengan variasi konsentrasi enzim berapa sampai berapa gram per liter atau mililiter per liter. Kemudian setelah itu baru after treatment. Di sini after treatmentnya kita pakai pencucian sabun panas, jadi 80 derajat Celcius, waktunya 10 menit. Ini untuk menghilangkan zat-zatnya sekaligus untuk mematikan enzimnya, sehingga enzimnya akan terdegradasi di suhu yang lebih tinggi. Nah, kemudian setelah pencucian sabun panas, ada pembilasan dan pengeringan, kemudian baru dilakukan evaluasi akhir. Gitu kira-kira.